Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, kita harus tetap bersemangat dengan semangat. Salam pemangkar. Oke, masyarakat Situbondo, ada perbedaan yang nyata dan jelas. Apa itu undangan, apa itu panggilan. Ya. Yang pertama, saya ambilkan dasar saja. Ini secara umum dulu ya, Undangan itu hanya berlaku, undangan reskrim ya. Undangan itu hanya berlaku ketika masih dalam tahap penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Penyelidikan itu adalah upaya polisi untuk menemukan sebuah peristiwa pidana, baik yang dilaporkan, diadukan, atau berdasarkan temuan. Ya, paham? Jadi, apa penyelidikan itu? Penyelidikan itu upaya polisi untuk mengumpulkan bukti, saksi, ya. Baik itu karena laporan, pengaduan maupun temuan polisi sendiri untuk mengetahui tentang peristiwa pidana. Itu di tahap awal. Penyelidikan itu hampir ya atau sama dengan bahasa ketika kita ini bertanya, mengundang, itu interogasi. Bisa dilakukan secara undangan, bisa juga aktif langsung datang ke tempat TKP dengan mengadakan olah TKP, menanyakan orang sekeliling siapa yang mengetahui tentang kejadian tersebut. Jadi tahapannya adalah tahapan awal. Jadi sangat beda. Nah, lanjut yang kedua. Sebelum masuk ke tahap penyidikan itu harus dilalui tahap penyelidikan. Dan jika ternyata hasil pengumpulan bukti, baik itu saksi dan surat atau apapun itu, yang bisa membuat polisi punya keyakinan adanya sebuah peristiwa pidana, maka hal tersebut, kasus tersebut akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, ketika tahap penyidikan ini, maka itu sudah bukan lagi undangan, tapi sudah naik tingkatnya, itu adalah panggilan. Nah, panggilan ini dikumpulkan untuk mencari alat bukti, ya, mencari alat bukti. Nah, ketika kita bicara di tahap penyelidikan, itu bukti-bukti tidak harus menjadi alat bukti dulu. Karena semua bukti ini nanti akan disortir dikala melakukan penyidikan. Apakah barang bukti ini ada hubungannya dengan kasus tersebut ataukah tidak. Tapi ketika di awal penyelidikan ini bisa menjadi barang bukti. Ya, jadi barang bukti itu belum tentu bisa menjadi alat bukti. Ya, maka ketika sudah naik ke penyidikan, artinya apa? Artinya polisi punya keyakinan bahwa sudah terjadi peristiwa pidana. Di sanalah polisi akan menaikkan ke tahap penyidikan dengan memberitahukan melalui SP2HP kepada pelapor. Ya, kepada pelapor. Sebelum SP2HP itu diberikan, polisi akan melakukan SPDP kepada kejaksaan. SPDP ini adalah SPDP peristiwa. Jadi agar memahami dulu gitu ya. Nah, SPDP peristiwa ini adalah surat ya tentang dimulainya penyidikan. Jadi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberitahuan kepada pihak kejaksaan
sebagai SPDP peristiwa. Dan itu juga akan dilampirkan di dalam SP2HP yang diberikan kepada pelapor, ya, atau pengadu. Jadi secara dasar saya akan memberikan dulu tentang bangunan dari hukum, bangunan dari kerangka bagaimana proses laporan itu, ya. Dari penyidikan ini, polisi akan lebih meningkatkan untuk melakukan namanya pencarian bukti-bukti yang ini kuat menjadi alat bukti sebagai pendukung untuk menentukan namanya unsur-unsur yang ada di dalam hukum yang dilanggar. Baik itu KUHP maupun undang-undang khusus lainnya. Ya, di situ penyidikan. Lah, karena ini adalah sudah masuk ke tahap 2, artinya ke tahap penyidikan, maka polisi itu tidak lagi memberikan undangan. Nah, tapi panggilan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok menjadi panggilan bukan lagi undangan? Karena kalau undangan itu sifatnya tidak mengikat. Undangan itu sifatnya tidak mengikat. Tapi kalau panggilan itu mengikat. Nah, saya jelaskan dulu satu persatu. Undangan yang dimaksud tidak mengikat adalah dia itu tinggal punya sukarela atau tidak kita datang ketika diundang. Sama dengan undangan yang lain. Gitu loh. Datang atau tidak. Gitu ya. Dan undangan ini akan didatangi hanya oleh orang-orang yang punya jiwa kesatria untuk membantu polisi dalam mengungkap sebuah kasus pidana. Itu undangan. Tapi yang tidak memiliki jiwa kesatria, maka dia tidak akan datang, ya, dengan berbagai macam alasan. Dan polisi itu akan memberikan undangan yang kedua. Jadi biar jelentreh ini ya, biar jelentreh. Lah, sedangkan di panggilan itu ada unsur pemaksanya. Ketika sudah masuk ke tahap penyidikan, unsur pemaksanya adalah ketika panggilan pertama tidak datang tanpa alasan yang jelas, dilanjut kepada panggilan kedua tidak datang, maka polisi atau penyidik itu berhak menghadirkan paksa. Nah, ini juga harus paham penghadiran paksa seperti apa. Penyidik atau polisi itu berhak menghadirkan paksa orang tersebut datang dan menghadap untuk dimintai keterangannya, siapapun itu. Gitu ya. Karena ini KUHP sudah berlaku di dalam tahap penyidikan. Tapi kalau undangan tidak bisa. Lah pertanyaannya, Bang Ipul, kalau begitu undangan boleh dong tidak dihadirkan? Boleh. Lah persoalannya adalah ketika kita diundang, kita tidak tahu kita berada pada status apa. Apa kita terlapornya atau kita bagian yang akan nanti menjadi tersangka atau apapun. Lah disitulah hak kita harus kita pegang, jangan cuma hak tidak datang, gitu loh. Apa haknya sebelum masuk ke tahap penyidikan? Disitulah ada kesempatan kita membantah atau mematahkan, gitu loh. Ya, disitulah kita harus bisa memanfaatkan betul hak itu untuk membantah atau mematahkan baik dengan alibi kita, baik dengan alasan kita, baik dengan bukti-bukti yang kita miliki. Di situ tempatnya, yaitu di kala tahap undangan, agar memahami gitu loh. Lah kalau gitu polisi tidak bisa melakukan apapun ketika orang ini tidak datang. Enggak, polisi ketika di tahap undangan tidak punya hak menghadirkan paksa, tapi polisi berhak untuk mendatangi orang tersebut dengan bahasa interogasi. Jadi polisi berhak dan punya kewajiban kalau misalnya saksi ini memang penting.
Tapi kalau saksi ini adalah calon tersangka, maka biasanya polisi tidak akan mendatangi orang tersebut. Kenapa? Karena tidak penting, gitu loh. Tapi kalau saksi ini adalah saksi yang akan menunjukkan ya kebenaran atau peristiwa tersebut, maka polisi punya hak dan kewajiban mendatangi untuk melakukan sebuah interogasi. Persoalannya adalah ketika polisi datang ke rumah, ini kan biasanya warga sudah negatif, maka lebih baik kalau ada undangan, jadilah kesatria. Datang ke polisi, menghadap kepada polisi untuk memberikan keterangannya. Hal ini dilakukan agar kita itu bisa membantu polisi. Dan jangan pernah takut, karena semua yang diundang di tahap penyelidikan belum tentu akan dijadikan saksi di pengadilan. Kenapa? Karena nanti polisi akan mempertimbangkan apakah saksi ini memiliki kekuatan untuk menentukan atau menguatkan tentang tindak pidana tersebut. Jadi datang, jangan takut gitu loh. Ya bagi orang-orang yang berjiwa kerdil, coba belajar berani gitu loh. Datang, enggak usah banyak alasan. Kita kemarin dapat undangan, jujur saja dari nama dan alamat salah semua. Tapi saya yakin surat itu tertuju kepada kami. Karena tim pemangkar bukan tim penakut, tim pemangkar bukan tim penjilat, tim pemangkar bukan tipe orang yang banyak alasan hanya ingin menunjukkan ketakutannya. Kita siap untuk datang. Ya, paham ya? Jadi datanglah. Kembali lagi kepada topik. Namun ketika di tahap penyidikan ini sudah paksaan. Jika 2 kali tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka polisi berhak dan wajib menghadirkan paksa. Apa yang dimaksud menghadirkan paksa? Menghadirkan paksa adalah datang dan mencari saksi tersebut untuk dihadirkan duduk berhadapan dengan penyidik. Ini bukan penangkapan, gitu loh. Banyak orang-orang yang salah mengartikan, waduh itu ditangkap. Enggak, itu dihadirkan paksa. Belum tentu orang ini nanti akan ditahan. Belum tentu. Bisa aja langsung dipulangkan. Tapi nanti yang pasti ini memalukan. Karena apa? Karena akan banyak tetangga kita yang tahu bahwa ada pickup atau ada mobil yang membawa paksa orang untuk melakukan kesaksian. Jadi saya berharap masyarakat Situbondo datanglah. Nggak usah takut. Polisi nggak gigit kok gitu loh ya. Jangan meniru orang-orang yang berani berkuar-kuar tapi licik, tapi takut penakut, jangan. Ini harapan saya untuk masyarakat Situbondo. Masyarakat Situbondo harus cerdas. Masyarakat Situbondo harus berani. Karena polisi sekarang, penyidik sekarang ini sudah profesional. Percaya dengan saya, dengan peningkatan dari slogan dan visi dan misi yang dikeluarkan ya. Itu di tahap penyidikan. Gitu loh. Di tahap penyidikan ini polisi mulai serius mengumpulkan alat bukti. Ya, kalau di tahap penyelidikan polisi mencari barang bukti, kalau di tahap penyidikan polisi sudah fokus mencari alat bukti, karena barang bukti tidak sama dengan alat bukti. Ya, biar paham sedikit masyarakat Situbondo, gitu loh. Lah, dalam penyidikan ini kenapa polisi fokus mencari alat bukti? Karena polisi ini harus bisa menetapkan barang siapanya, yaitu tersangkanya. Ya. Untuk menentukan tersangka sesuai dengan pasal 184 KUHP dan 183 ketika hakim harus memutuskan minimal ada 2 alat bukti. Di sini polisi yang harus mencari untuk penetapan tersangka. Ya, dan tersangka, calon tersangka itu tidak harus hadir. Maka ketika di tahap penyelidikan atau undangan tidak hadir, di tahap ini juga itu biasanya tidak dilanjutkan ke tahap panggilan kedua karena tidak wajib hadir, maka dianggap itu dia tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembantahan. Lah ini yang harus masyarakat pahami. Jangan takut, datanglah, jangan lari gitu loh. Jangan lari, terutama para tim aktivis yang mengaku aktivis.
Apalagi sampai mengatakan sebagai pimpinan aktivis, tunjukkan bahwa kalian bukan bencong. Ya, kan ada yang wah nama saya tidak sama, saya tidak ada. Akhirnya dibuat yang nama sama, tetap tidak datang. Ini kan sangat satu merugikan polisi, yang kedua memalukan. Ya, jadi saya harap seperti itu. Oke? Jadi dua hal yang berbeda. Dua hal yang ini adalah kelanjutan, namun tingkatnya itu ada perbedaan. Antara penyelidikan dan penyidikan itu ada perbedaannya. Gitu. Oke? Bang Ipul, pertanyaannya Bang Ipul. Waduh, ini karena tidak ada Bang Don, jadi saya bertanya, jawab sendiri. Tapi sebelum itu saya ngopi dulu. Bang Ipul, kalau kita itu melihat surat panggilan Bang Ipul dengan surat undangan, itu kan relatif sama. Ya, panggilan dan surat undangan relatif sama. Lah, Bang Ipul, bagaimana saya menentukan apakah ini panggilan, apakah ini penyidikan? Undangan. Bagi orang yang memahami tentang hukum dan paham, baik APH maupun penegak hukum yang lain termasuk pengacara dan para aktivis yang memang terbiasa mendengarkan, mengikuti, itu akan paham gitu loh. Makanya saya katakan kenapa Bagas tidak paham, karena dari komentarnya aja berarti dia tidak paham. Bagaimana Bang Ipul membedakan dua surat, di mana surat ini sama-sama modelnya, yang sama-sama juga bungkusnya yaitu coklat, dan sama-sama juga pengirimnya yaitu Reskrim Polres. Bagaimana Bang Ipul? Sangat-sangat mudah. Gitu loh. Yang pertama, lihatlah di masalah perihalnya. Ya. Itu akan ada kalau undangan akan meminta klarifikasi. Jadi klarifikasi. Ya. Itu yang pertama. Ini secara vulgar ya, mata yang melihat. Lah, kalau panggilan biasanya ini yang paling rendah dulu. Tapi ini bukan sebagai indikasi kuatnya, tapi ini paling rendah dulu saya katakan. Di sana adalah pemanggilan saksi. Jadi ada keterangan pemanggilan saksi. Jadi itu pembedanya dulu di awal. Yang kedua adalah langsung jumping ke bawah dulu. Ini tahap yang kedua yang paling mudah. Kalian bisa membedakan mana panggilan, mana surat undangan ya. Yang kedua adalah di bawah sendiri kalau panggilan, kalau undangan itu tidak ada peringatan. Tapi kalau panggilan itu ada peringatan, saya lupa pasalnya kalau nggak keliru, pasal 180 kalau tidak keliru. Di situ dikatakan apabila tidak hadir dalam panggilan ini, maka ada ancaman hukumannya. Nah, di situ ada, berarti itu adalah panggilan. Langsung jumping ke bawah. Kalau itu tidak ada, itu masih undangan, ya. Oke? Lah, saya sengaja memfoto sebagian kemarin. Saya memfoto kalau tidak keliru hanya di bagian nyampe ke tengah, di bawah tidak saya lihat. Maka di bawah tidak akan ada keterangan ancaman itu atau peringatan tersebut. Saya sengaja ingin melihat, tapi saya sudah buka sedikit. Bagi orang yang memahami itu akan paham, tapi bagi orang yang tidak memahami dan sok pintar, ya, itu akan tidak paham. Itu sengaja saya buat, memang saya pancing memang agar supaya saya bisa melihat, menambah menambah penilaian saya terhadap kualitas ini yang akan saya berikan kepada masyarakat Situbondo. Dan ternyata di grupnya Zam-Zam, ya, di grupnya Zam-Zam, ternyata bisa saya melihat begitu banyaknya orang yang tidak memahami tentang panggilan dan undangan, sehingga mereka berkuar-kuar seakan-akan paham. Di antaranya adalah Zam-Zam dan Bagas, yang saya screen, saya kirim di di dinding saya. Ini yang terakhir nanti saya sebutkan, yang paling utama ya saudaraku ya. Yang paling utama nanti
Ketika itu di atas tidak ada, mungkin lupa polisi, nanti ada yang paling utama untuk menentukan mana surat panggilan dan mana surat undangan ini ya. Jadi saya nanti akan jelaskan. Ini yang paling utama nanti. Nah, dalam akunnya Zamzam dikatakan di sana ngomong dengan Bagas bahwa Ipul itu bodoh, Ipul itu gendeng. Nah, gitu loh. Tapi tidak apa-apa lah. Semakin orang membuat saya itu, mengklaim saya itu bodoh, di situ saya berterima kasih agar saya tidak merasa pandai dan saya akan selalu mencari ilmu agar ini otak saya yang masih banyak ruangannya bisa terisi semua. Lah, dia menjawab gitu loh. Dia membahas di masalah konfidensial. Lah, konfidensial ini itu memang tertulis di situ. Kalau kita cari di Google itu artinya rahasia. Lah, si Zamzam ini berpikir bahwa itu adalah panggilan dengan hanya menggunakan bahasa konfidensial, gitu loh, bahasa rahasia. Kalau di bahasa Indonesia kan itu rahasia. Lah, kenapa? Karena Zamzam tidak tahu bahwa polisi, ya, saya kasih tahu dulu ya untuk masyarakat Situbondo, polisi itu memberikan surat kepada masyarakat, kepada rakyat. Itu surat undangan itu banyak. Acara, giat, ngopi bareng kayak apapun itu pasti ada tulisannya di atas itu undangan ya. Undangan. Dan nanti sifatnya adalah biasa. Bukan konfidensial. Nah, gitu loh. Nah, kenapa ada konfidensial? Ini agar ada pembeda. Ini undangan biasa atau undangan khusus, ya. Surat panggilan, surat undangan itu sifatnya harus konfidensial, rahasia. Apa artinya? Kalau undangan cangkruan bisa dititipkan, artinya tidak boleh dibuka selain orangnya, ya. Tapi kalau konfidensial itu adalah rahasia di mana polisi itu tidak boleh, ya, tidak boleh orang lain membuka selain. Nah, Bang Ipul kalau dititipkan nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi polisi harus mengatakan bahwa ini tidak boleh dibuka. Siapa yang bisa membuka? Orang yang tertuju di dalamnya. Itulah yang dimaksud confidential, gitu loh. Tapi kalau undangan biasa yang dilakukan oleh reskrim, silakan buka. Ya, agar ini rakyat memahami. Jangan-jangan karena ada bahasa rahasia terus dianggap sebagai panggilan gitu loh. Ini menyesatkan nantinya. Ya, biar paham. Itu dulu sering digunakan di Situbondo confidential itu, tapi lambat laun itu akan sudah berubah apa itu namanya? Tidak menggunakan bahasa itu lagi gitu loh kalau dalam hal undangan ya. Jadi undangan, panggilan itu sifatnya sama, adalah confidential. Yang bahasanya kalau kita cari di Google itu adalah rahasia, tidak ada pembeda ya. Maka bahasa confidential itu tidak menjadi, ya sekali lagi, tidak menjadi pembanding. Membandingkan mana ini surat panggilan, mana surat undangan. Tidak menjadi pembanding. Biar paham. Biar paham masyarakat Situbondo gitu loh. Biar tahu kualitasnya. Makanya sekali lagi saya pesan kepada tim pemangkar, kalau tidak tahu itu diem. Itu lebih baik. Orang akan menghargai kalian daripada kalian sok tahu, menunjukkan kepandaian kalian dengan menggoblokkan orang lain seperti yang dilakukan Zamzam bahwa Ipul itu bodoh, Ipul itu gendeng katanya. Tidak apa-apa, saya tidak marah, santai saja. Karena memang saya hanya marah, jujur saja saya marah ketika ini menyangkut tentang masyarakat. Silakan sekalian saksikan sudah. Ketika ada kebijakan tentang rakyat saya baru marah. Tapi kalau hanya sekelas Zamzam, kalau hanya Zamzam yang ngomong, ndaklah. Seberapa hebatnya Zamzam menghina saya pun saya nggak akan marah. Ya, saya tidak akan marah. Percaya dengan saya. Gitu loh. Karena saya juga tahu itu cara Zamzam mencari makan sesuap nasi. Jadi saya tidak akan pernah marah. Jadi santai saja, men. Oke. Itu ya.
ada pembeda. Kalau nanti diulang-ulang video ini agar memahami bagi yang tidak paham. Pembeda utama. Ya. Nah, ini pembeda utama. Kenapa saya screen separuh? Itu sudah ada pembeda utamanya. Bagi orang yang paham terhadap itu, dia akan mengetahui. Tapi bagi yang tidak paham, itu tidak akan bisa mengetahuinya. Pembeda utama, ketika kita dapat surat, ya, ketika kita dapat surat, itu jelas dan nyata di dalamnya, agar itu menjadi sebuah pegangan. Oh, ini saya baca itu saja selesai saya. Oh, ini undangan. Ketika ada pengaduan kepada saya lihat, oh ini undangan. Saya tidak baca yang lainnya. Saya tidak baca yang lainnya. Kenapa? Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Permintaan klarifikasi, terus ada poin yang paling penting selain surat yang selain peringatan yang dibawa, ada satu. Jadi bagi saudaraku masyarakat Situbondo, ini perlu kalian pahami, terutama orang-orang yang belajar menjadi aktivis ya, dan belajar menjadi pengacara atau baru menjadi pengacara. Ini betul-betul kalian pahami. Tulisan di awal itu adalah dasar kita itu melakukan sebuah perjuangan. Ya, pelajari betul itu dasar. Kalau kita bicara sekolah itu ketika kita diajarin mengenal huruf-huruf A, B, C, D, itu dasar. Nah, ini dasarnya seperti pemahaman mempelajari surat ini. Kenapa? Karena kita ketika mempelajari surat ini aja tidak bisa, jangan coba-coba mempelajari tentang bukti surat. Ini bahaya saja, salbut gitu loh. Makanya saya tertawa aja gitu loh. Wah, ini ya ternyata ngedabrus, ini hanya mengada-ngada kalau dia aktivis senior, orang faktanya membaca itu aja tidak paham. Karena ini adalah dasar ya. Oke, ini mau closing sudah karena saya ada giat lagi. Apa pembeda utama Bang Ipul? Apa pembeda utama dari surat panggilan dan surat undangan? Ya, sebelum masuk di sana, untuk mengetahui surat panggilan ini adalah panggilan dengan undangan. Selain itu ada pembeda yang kelihatan bahwa kalau undangan itu ketika tidak ada tertulis undangan kedua, maka itu adalah undangan pertama. Tapi kalau misalnya ya itu ada tulisan seperti yang dikirim oleh Polres Situbondo kepada saudara Lilur, itu jelas ada tulisannya undangan kedua, gitu loh. Karena undangan pertama tidak datang. Di situ kalau tidak ada tulisan berarti itu undangan pertama. Namun kalau surat panggilan itu akan tertulis jelas ketika ada panggilan pertama. Jadi surat panggilan pertama itu jelas, gitu loh. Ada surat panggilan pertama. Tapi kalau undangan itu ketika undangan pertama tidak akan ada tulisannya di atas perihal ini, semuanya itu tidak ada ya. Oke, itu aja. Karena Bagong juga ngomong bahwa ini kedua ya, gitu. Ini kedua ya, gitu loh. Jadi ini yang harus saya pahamkan, gitu loh. Kalau undangan itu kalau tidak ada yang kedua berarti itu masih pertama. Nah, jangan lupa Zam-Zam pernah ngomong bahwa saya pernah dapat surat panggilan dan saya mangkir. Panggilan itu tidak bisa menjadi undangan atret selanjutnya. Jadi undangan tahapannya ya. Bagi yang lain, saya ini ngomong yang lain, nah yang masih cerdas-cerdas. Jadi surat undangan dulu, baru kalau itu naik ke tahap sidik atau penyidikan, baru berubah menjadi panggilan. Bukan panggilan dulu, baru menjadi undangan itu ya. Jadi biar paham. Oke, saudaraku masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, bagaimana kita itu bisa menjelaskan bahwa ini undangan atau panggilan, itu hal utama yang bisa dipelajari adalah dirujukan. Ya, sekali lagi untuk mengetahui dengan pasti ketika yang di atas ada yang kurang tidak tertulis, apa itu namanya, peringatan di bawah itu pasal 1 berapa itu kalau dari 80 itu tidak tertulis, maka saudara-saudara masyarakat Situbondo dan masyarakat Indonesia untuk mempelajari surat dari kepolisian itu baca rujukannya. Ya,
di rujukan tersebutlah ya itu jelas. Makanya tadi saya menjelaskan undangan itu di tahap apa, panggilan di tahap apa. Seperti yang saya sebar di Facebook. Ini saya sengaja, memang saya apa itu namanya, saya potong sampai di sana karena bagi orang yang paham ini akan memahami. Coba lihat nanti setelah live saya berhenti di grup di statusnya Bang Ipul Saiful Bahri yang sebelumnya itu yang 1 hari kemarin itu, di situ saya lampirkan surat undangannya, rujukan dibaca di poin D. Nah, jadi kalau membaca gitu seperti itu. Surat nomor sekian 1 rujukan poin D. Nah, di poin D itu jelas poin terakhir ya. Rujukan dari surat undangan ini adalah di poin D-nya, selain yang poin A pasal 1 ayat berapa ini? Ayat 5 apa 6 ya. Pasal 1 ayat 3, laporan polisi nomor sekian, yang D surat perintah penyelidikan. Ya. Jadi biar paham. Belum ada. Gitu ya. Surat perintah penyelidikan. Apa artinya? Surat ini adalah undangan. Kalau sudah ada di poin E nanti surat perintah penyidikan, meskipun di atas tidak ada namanya surat panggilan, itu sudah surat panggilan. Ya. Jadi nanti dibaca agar memahami, dirujukan itu poin D. Ini masih tahap penyelidikan, di mana penyidik masih mencari apakah ada tindak pidana ataukah tidak ada tindak pidana. Ya. Tenang Bang Gotil, pasti saya live. Karena itu penting nantinya. Paham? Untuk sahabat-sahabat saya, rakyat Situbondo dan Indonesia, jadi pahami itu ilmu dasar dari surat gitu loh. Bahaya ini, makanya Mas Bagas pengaduannya tadi saya sukses gitu loh. Lopot. Oke, itu aja membagi waktu sore ini kepada teman-teman. Mak Puji, saya kalau ndak rokokan ndak cerdas, terus gimana? Masa mau lihat saya diem saja ini Mbak Puji ya? Jadi mohon maaf sekali. Saya kalau tidak rokokan ini kadang-kadang apa ya maklum lah, saya sudah usia, jadi kalau rokokan saya baru rileks dan bisa mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran saya gitu loh. Jadi itu saja teman-teman. Jadi apa bedanya surat panggilan, surat undangan, surat panggilan, tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, juga bisa membedakan mana surat ya, bentuknya hatnya ini. Surat itu masuk dalam surat panggilan atau itu surat undangan. Sudah saya jelaskan semua. Intinya, endingnya adalah yang paling penting kalau dalam surat itu baca di rujukan. Karena rujukan itulah yang keluarnya surat tersebut. Jadi kalau tidak paham terhadap rujukan ya silakan cari di Google apa itu rujukan dan yang lain-lain. Nah gitu, betul itu Bang Kotil. Jadi biar paham ya. Bisa jadi tuntunan karena ini penting Bang Kotil. Saya khawatir ada beberapa masyarakat yang tidak memahami, dapat surat dari polisi, terus orang yang membaca tidak apa, itu panggilan itu. Akhirnya dia ketakutan padahal itu masih berupa undangan, sehingga yang saya khawatirkan lagi akhirnya yang dimintain saran itu menawarkan diri untuk mendampingi dan akhirnya rakyat kembali yang dibodohin gitu loh. Jadi saya tidak mau, itu tujuan saya memberikan apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui, tapi yang pasti adalah apapun tugas, apapun surat yang diberikan oleh polisi hendaknya kita hargai, hendaknya kita hormati dengan kita datang dan bersikap kesatria bukan sebagai banci. Akhirul kalam dari saya, masyarakat Situbondo, terima kasih banyak. Tadi tidak bisa saya lamin di atas semuanya karena yang terakhir juga ini ya, coba mungkin saya coba, tapi yang lain kayaknya nggak ada pertanyaan ya, kayaknya nggak ada pertanyaan, hanya memberikan supporting kepada saya, nggak ada kayaknya ya.
nggak ada. Terima kasih ya. Masyarakat Situbondo, alhamdulillahirobbilalamin, banyak WA yang masuk ke saya, banyak komentar yang masuk ke saya, banyak inbox yang masuk ke saya, di mana dukungan kepada saya dan tim yang sekarang mendapatkan cobaan dengan difitnah. Ini Mas Rudi Bagas. Ayo Mas Rudi Bagas, belajar Mas Rudi Bagas, biar sedikit cerdas Mas Rudi Bagas ya. Biar nanti kalau ngaku-ngaku senior tidak malu-maluin gitu loh ya. Jadi itu masyarakat Situbondo. Yang perlu saya sampaikan semuanya, saya terima kasih banyak atas dukungan-dukungannya. Ini memang cukup ya, cukup bersamaan ya, hampir bersamaan ketika saya sedang memperjuangkan hak-hak rakyat miskin di dalam kebijakan Bung Karna. Ini sekarang saya mendapatkan surat undangan dari Polda Jawa Timur ya. Jadi artinya, tapi percayalah, saya tetap bisa membagi kok, gitu loh. Tapi ini saya fokuskan dulu dalam 1 hari ini. Ya itu Mas Bagas nonton juga itu. Kalau mau protes biar protes itu, gitu loh. Mikola bisa membantah saya kan enak, nanti malah masyarakat Situbondo akan semakin cerdas gitu loh. Jadi itu bukan maksud saya ingin menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi, dan masyarakat Situbondo agar berhati-hati terhadap siapa yang memberikan informasi, agar supaya tidak mudah dimanfaatkan apalagi dikibuli ya. Akhirul kalam dari saya, terima kasih banyak. Nanti akan kita lanjut dengan sesi-sesi berikutnya. Mungkin saya mulai masuk dalam pencerdasan masyarakat, baik itu tentang kebijakan pemerintah maupun tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia, agar supaya kalian, saya berharap Situbondo ini tidak ada nanti suatu saat LSM tidak ada ya. Saya berharap di Situbondo LSM tidak ada, apalagi orang-orang yang mengaku aktivis senior atau kawak padahal ilmunya sangat dangkal yang akan menyesatkan masyarakat. Saya berharap Situbondo, warga Situbondo semua akan menjadi pemangkar. Saya berharap Situbondo semua cerdas dan tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang hanya mengejar kepentingan pribadi dan golongannya. Itu harapan saya. Kalau bisa GP Sakera ini ditutup, kalau bisa GP Sakera ini apa itu namanya. Terima kasih saudaraku Batam tadi juga dari Bandung ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Siapa tahu ini bisa menjadi masukan untuk saudara-saudara sehingga bisa disebarluaskan agar bisa memahami sesungguhnya apa yang dimaksud surat undangan dan apa yang dimaksud dengan surat panggilan. Jadi itu yang saya harapkan, Situbondo dan masyarakat Indonesia cerdas sehingga nanti sudah nggak ada lagi LSM. Saya ingin GP Sakera ini bubar. Dagangnya bagaimana caranya membubarkan? Masyarakat Situbondo sudah cerdas dan tidak dikibuli dengan orang-orang yang sok pintar tapi padahal dia tidak paham, sehingga hanya mencari keuntungan pribadi dan mencari uang terutama untuk mengisi perutnya. Oke, Airul Kalam lagi. Wah, Airul Kalam berapa kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap saya ajak saudara-saudara Situbondo untuk semangat di dalam salam penyemangat. Salam Ulangga.